Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, antisipasi penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan Bogor menggelar rapid test massal di Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Ya, total dari hari Rabu hingga Sabtu siang terdapat 64 wisatawan yang dinyatakan reaktif COVID-19. Penyelenggaraan rapid test di hari libur panjang dan cuti bersama berlangsung di Masjid Agung Harakatul Jannah, Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Hingga Sabtu siang, dari 77 wisatawan, 12 diantaranya reaktif. Sementara, total dari hari Rabu hingga Sabtu, 64 wisatawan reaktif COVID-19. Seluruhnya adalah warga Jakarta yang hendak berlibur ke Puncak. Wisatawan yang reaktif langsung mengikuti uji swab dan tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan ke kawasan Puncak. Total yang sudah kita lakukan rapid test di kawasan Puncak ini kurang lebih sekitar 1.100 ya, dari hari pertama ya, Dan untuk hari ini kita sudah 77 ya, 77 yang rapid dan yang reaktif ada 7 ya, ada 7. Nah, yang terhadap yang reaktif ini kita langsung lakukan swab juga ya. Dan ini kebetulan berasal dari Jakarta. Nanti pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan informasi ya. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada mereka yang kebetulan reaktif hari ini untuk bisa melakukan isolasi mandiri dulu ya, sambil menunggu nanti hasil Rapid test juga digelar di salah satu objek wisata di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Dari 200 pengunjung yang menjalani rapid test, 2 orang dinyatakan reaktif. Mereka pun dilarang masuk lokasi wisata dan langsung menjalani swab test. Mengadakan tes rapid gratis bagi para wisatawan yang datang ke sini. Tujuannya kita ingin tahu juga bagaimana kesadaran dari masyarakat, para wisatawan yang datang ke sini, apakah mereka sadar akan kesehatan dan ingin tahu bagaimana kesehatannya dengan cara rapid test. Jawa Barat ini bagus benar ya, karena memang seharusnya di tempat-tempat wisata ini diadakan rapid test seperti ini. Karena apa? Warga itu kadang-kadang malas untuk datang ke puskesmas, apalagi kalau berbayar. Kalau ini kan gratis, free gitu, kan dia jadi minatnya lebih tinggi. Dan dengan ini juga kita bisa lebih mendata, bisa saja ada yang terkena negatif atau juga yang positif gitu. Jadi bagus sekali untuk pendataan di daerah di Jawa Barat ini. Selanjutnya, 2 pengunjung reaktif akan ditangani oleh Dinas Kesehatan daerah asal untuk mempermudah proses tracing. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 100 wisatawan di sejumlah objek wisata di Jawa Barat dinyatakan reaktif setelah menjalani rapid test. Demi mengantisipasi lonjakan kasus, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membatasi operasional destinasi wisata di Jawa Barat. Wisatawan dinyatakan reaktif setelah menjalani rapid test di sejumlah objek wisata di Jawa Barat. Mereka telah menjalani swab test dan masih menunggu hasilnya. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membatasi operasional destinasi wisata di Jawa Barat agar tidak terjadi kerumunan massa yang berlebihan. Rapat dengan Pak Luhut, intinya antisipasi lonjakan kasus, makanya kita ada acak rapid test dan swab, ada 100 orang reaktif, langsung di swab tapi belum keluar hasilnya. Kemudian pembatasan di destinasi wisata terus kita lakukan, jangan dipaksa penuh 100% karena kalau ada kerumunan terlalu padat punya potensi bahaya. Ridwan Kamil mengajak masyarakat agar tidak berpergian jika tidak ada keperluan yang mendesak. Wisatawan juga diimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 440 tenaga kesehatan di Kalimantan Barat terkonfirmasi COVID-19. Dari jumlah tersebut paling banyak di kota Pontianak.
Sebanyak 440 tenaga medis di Kalimantan Barat positif COVID-19 dengan paling banyak dari Pontianak. Dari jumlah tersebut, perawat yang paling banyak terkonfirmasi yakni 220 orang, sementara dokter umum 39 orang. Namun sebagian besar atau 86% tenaga medis sudah dinyatakan sembuh. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa rata-rata tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 lantaran terlalu lelah melayani pasien COVID-19. Ini terpapar memang karena banyaknya pasien COVID yang berkunjung ke rumah sakit dan kemungkinan besar itu kelengahan atau terlalu capek dalam melayani pasien. Harrison berharap masyarakat dapat menjaga pola hidup sehat dengan selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah serta sering mencuci tangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar terbesar di Pemalang, Jawa Tengah ditutup setelah 6 pedagang dan pegawai pasar terkonfirmasi positif COVID-19. Dan dari 6 orang yang terkonfirmasi, 2 diantaranya meninggal dunia. Pasar induk yang terletak di Jalan Mawar, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini ditutup. Akses masuk juga di portal dan dijaga aparat keamanan agar tidak ada warga masuk. Penutupan pasar dilakukan setelah ada 6 orang pedagang dan pegawai pasar terkonfirmasi COVID-19, 2 diantaranya meninggal dunia. Petugas BPBD Pemalang melakukan sterilisasi dengan disinfektan. Akses pasar, tempat belanja, lokasi lapak dagangan dilakukan penyemprotan menyeluruh. Ya, karena untuk dagang sama karyawan itu ada yang terkonfirmasi positif corona, seperti dari hasil swab, dan 6 orang yang terkonfirmasi, 2 sudah meninggal, ya, sehingga kita untuk menghindari penularan yang lebih luas, ya, satu-satunya jalan harus kita tutup pasar ini untuk pembersihan. Sehingga kita harapkan dengan adanya pembersihan selama 2 hari ini, kedepannya akan kembali aman. Penyemprotan disinfektan rutin dilakukan. Sementara itu, ke depannya, pedagang dan pembeli diimbau lebih disiplin patuhi protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini jemaah umroh Indonesia mulai diberangkatkan untuk ibadah umroh. Ya, selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di iNews Pagi.